Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Selamat datang kembali di podcast The Late Late Brunch, yaitu sebuah podcast yang akan membahas materi-materi hubungan internasional bagi kalian yang tertarik terhadap dunia HI secara singkat, padat, jelas, dan juga menyenangkan. Pada episode kali ini, kita akan kedatangan seorang tamu spesial yaitu Pandu Putra Ritonga, seorang mahasiswa dari HI Unsud angkatan 2020 yang kebetulan juga dia merupakan seorang mahasiswa berprestasi di universitasnya. Salam kenal Pandu, apa kabarnya nih? Gimana? Baik-baik aja kan? Salam kenal juga nih Horah, kabarnya alhamdulillah baik. Horah sendiri gimana? Baikkah kabarnya? Alhamdulillah, aku juga baik-baik kok sekarang. Pandu, mungkin Eh, sebagai pengenalan awal kali ya, kamu bisa ceritain nggak? Kamu sekarang lagi sibuk apa nih? Sebenarnya sih buat sekarang-sekarang ini nggak sibuk-sibuk banget ya. Pengen cuman ya biasalah makan tidur, nugas, main HP gitu-gitu doang sih. Nggak ada yang spesifik banget. Gitu. Terus kalau sisi akademik gimana, Du? Kamu sekarang kuliahnya masih libur atau udah nggak libur nih? Kebetulan masih libur nih. Nah sekarang nih aku dari segi akademik sih nggak terlalu banyak ya. Pengen cuman itu tadi mungkin baca-baca jurnal, baca-baca buku doang sih. Terus soal materi, aku cukup tertarik sama salah satu materi yakni institusional liberal. Mungkin yang lagi Ih, aku baca-baca. keren banget sih Pandu. Semoga jurnal yang dibuat oleh Pandu ini bisa diterbitkan secepat mungkin ya. Biar nanti siapa tahu nih bisa dipakai sebagai salah satu sumber di daftar pustaka aku. Amin, amin. Makasih juga ya udah doa-doanya. Semoga jurnalnya cepat terbit dan bisa bermanfaat bagi orang-orang banyak. Ya Nindo, tadi kan kamu cerita kalau misalkan kamu sekarang lagi belajar tentang suatu materi hubungan internasional yang menurut kamu menarik, yaitu teori institusionalisme liberal. Nah, boleh ceritain nggak secara singkat teori ini tuh tentang apa sih? Buat aku dan bukan para penonton yang masih awam tentang dunia HI. Jadi biar lebih paham gitu, apa sih teori institusionalisme liberal itu? Oke. Ini sebenarnya institusional liberal itu nggak jauh beda ya dari liberal. Cuman kalau mungkin harus jelaskan secara singkat, institusional liberal itu biasanya itu lebih difokuskan pada organisasi internasional, which is kayak PBB, Uni Eropa, ASEAN pun juga masuk, kan ASEAN itu kan bagian dari organisasi internasional di kawasan ASEAN ya, dan juga organisasi internasional yang lainnya meningkatkan dan bantu kerja sama antar negara, baik regional maupun antar dunia, antar regional, dan mencakup seluruh dunia. Itu sih, Or. Oh, berarti itu bisa dibilang kalau akar utama di dalam teori institusionalisme liberal ini tuh organisasi internasional. Benar nggak sih, Ndu? Bisa dibilang begitu, tapi yang jelas itu maksud dari institusi liberal ini memang faktor utamanya itu kerjasama organisasi internasional, tapi tujuan utamanya itu tetap adalah kerjasama untuk ya memancing negara-negara itu untuk melakukan kerjasama. Pengetahuan yang menarik nih buat aku. Soalnya kan setahu aku tuh biasanya teori hubungan internasional lebih cenderung ke negara ya fokusnya. Kalau kata anak-anak HI sih sebagai state lah ya. Kalau atau bahkan tidak ada fokus aktor sama sekali. Jadi bisa digunakan untuk aktor apa saja gitu. Nah, tapi baru pertama kali denger nih aku tentang sebuah teori yang berfokus pada organisasi internasional sebagai aktor utamanya. Mungkin sebelum aku tanya nih ke Pandu tentang contoh kasusnya, soalnya aku tuh tipe yang harus diberi contoh kasus gitu baru paham. Dari aku boleh minta nggak ke Pandu buat jelasin secara singkat aja tentang asal-usul dari teori ini? Karena tadi Pandu kan udah jelasin nih tentang teori institusionalisme liberal itu secara singkat. Gimana nih, Ndu? Hmm, secara singkat ya tentang apa sih institusi liberal itu? Nah, kalau secara singkat itu sebenarnya teori ini itu hadir oleh seorang akademisi hubungan internasional juga yang berasal dari Amerika Serikat yang bernama Robert Keohane dan Joseph Nye. Nah, kedua orang ini tuh memiliki suatu ide untuk membuat teori ini karena pada tahun sekitar 70-an lah, 70-an AS itu berpikir untuk mengembalikan dukungannya kepada lembaga internasional seperti WTO dan WHO seperti itulah.
Nah, untuk menjalankan hal tersebut, tentu saja mereka ingin membangun perdagangan bebas yang lebih luas jika kita membahas dalam konteks WTO. Jadi Amerika ini memiliki tujuan untuk membangun perdagangan lebih luas dengan cara mendukung WTO itu sendiri. Oleh karenanya, pejabat Amerika itu mempertanyakan apakah mereka bisa dan terus melanjutkan menanggung biaya terbesar untuk barang publik internasional yang ada di organisasi internasional tersebut, seperti perdagangan yang lebih bebas, pertahanan yang kolektif di regional Amerika maupun di dunia, dan juga sistem PBB. Dengan demikian, keduanya ini mencetuskan untuk teori ini mempromosikan untuk negara-negara dunia ini agar lebih meningkatkan stabilitas keamanan maupun mengelola institusi internasional dengan cara bekerja sama. Selain itu, munculnya liberalisme institusional ini adalah sebagai alternatif untuk realisme dalam teori hubungan internasional, di mana sebelumnya pada tahun 70-an lah terdapat perdebatan mengenai validitas liberal institusional ini sebagai alternatif nyata untuk realisme. Menurut Robert Keown sendiri, sebenarnya pada dasarnya itu institusional liberal dengan liberal sendiri itu dianggap sebagai pembaruan, karena liberal yang kita kenal sebagai liberal klasik itu dianggap memang pada nyatanya itu berfokus mungkin pada negara, dan sepertilah halnya itu realisme, mereka berfokus pada negara dan kerjasama. Namun di dalam institusional liberal ini, Keon ini beranggapan bahwa tidaknya itu kerjasama itu harus dilakukan oleh institusi internasional seperti organisasi internasional, karena salah satu peran dari organisasi internasional adalah arena yang dimana menjadi wadah bagi negara-negara itu untuk bekerja sama. Mungkin gitu sih ya sebagai ya penjelasan singkat terhadap apa sih teori institusional liberal itu. Oh gitu ya, keren banget sih Pandu bisa jelasin kayak gitu. Pengetahuan kamu luas banget, cocok kayaknya jadi Mapres Unif. Aduh, bisa aja sih Bawah. Enggak lah, nggak sampai Mapres Unif, cuman begitu doang mah. Mungkin Bawah juga bisa. Semoga jadi Mapres. Oke, lanjut nih ya Pandu ke pembahasan mengenai teori institusionalisme liberal itu sendiri. Tadi kan dari kamu udah jelasin ya mengenai teori ini tuh teori tentang apa sih, terus juga udah jelasin asal-usul teori institusionalisme liberal ini. Yang ternyata ada sedikit campur tangan dari teori realisme itu sendiri. Karena ternyata nih, kalau misalkan aku nggak salah nangkep ya, dari penjelasan Pandu tadi, ternyata Robert Kyohen ini juga dipengaruhi oleh pemikiran realisme. Makanya pada tulisannya, Robert Kyohen kurang suka untuk menggunakan kata liberal atau neoliberal di dalamnya. Nah, sekarang dari aku ingin minta Mas Pandu untuk jelasin teori institusionalisme liberal ini menggunakan contoh kasus. Silakan Mas Pandu. Aduh, ini harus banget nih pakai kasus nih Bawah. Iya dong, harus lah. Kan katanya anak HI ini analisisnya tuh jago-jago ya. Kalau bisa dibilang, dan juga siapa tahu dengan Mas Pandu ini jelasin juga teori ini menggunakan contoh kasus, aku dan para penonton jadi lebih paham dan lebih tercerahkan gitulah tentang teori institusionalisme liberal ini. Gimana Mas Pandu? Oke, sebentar. Nih kalau main kasus mungkin aku harus mikir dulu nih yang mudah dipahami, kasus seperti apa yang mungkin kiranya bisa menjadi salah satu penerapan dari institusional liberal ini. Sebentar ya, mungkin aku pikir dulu nih, kasus apa nih yang enak nih ya. Oke Pandu, tenang aja, pelan-pelan, take your time. Kalau udah siap, kabarin ya. Oke, sebentar. Yang mudah dipahami apa ya? Oh, mungkin ini nih, ada nih. Sekiranya mungkin ini gampang dipahami lah sama mungkin teman-teman yang dengerin. Aku mau ngambil contoh kasus itu tentang krisis imigran yang terjadi di benua Eropa pada tahun sekitaran 2014. Ya, krisis imigran dari negara Afrika dan Timur Tengah nih, Mbak Ora. Oh, krisis migran yang itu. Kalau misalkan itu aku pernah denger sih. Itu tuh yang krisis di mana banyak banget migran yang datang ke benua Eropa, baik dengan cara legal atau ilegal ke daerah-daerah konflik seperti negara-negara di Timur Tengah, bukan ya? Betul banget, emang betul. Dan nggak cuma Timur Tengah sih, Afrika juga termasuk. Nah, mungkin jadi buat penonton nih, lebih paham lagi krisis ini, aku ingin menjelaskan ulang nih. Untuk biar penonton lebih paham lagi nih, apa sih yang terjadi di benua Eropa pada saat itu.
Boleh banget, tentu aja, Duh. Silahkan, silahkan. Sip, sip. Oke, mungkin sebelumnya makasih dulu nih udah dikasih waktu nih buat orang untuk jelasin. Jadi itu krisis migran di Eropa ini tuh dimulai pada tahun sekitaran awal 2014 ya, yang dimana pada saat itu ada 2 orang imigran dari suku Lah yang berusaha masuk ke benua Eropa dengan cara lewatin laut Mediterania secara ilegal. Nah, ini perlu diingat secara ilegal ya. Nah, terus pada tahun 2015 tuh, karena dimulai dari yang 2 orang ini, semakin banyak, dari tahun 2015 tuh semakin banyak imigran-imigran yang mulai masuk dan angkanya itu loncat secara drastis lebih dari 1 juta orang. Karena pada tahun itu tuh banyak konflik politik maupun perang yang terjadi di daerah-daerah sekitar benua Eropa seperti yang terjadi di Timur Tengah dan juga benua Afrika. Dan untuk negara asal dari migran ini paling banyak tuh biasanya nih ya dari Syria, soalnya kan waktu itu ada perang sipil kalau nggak salah ya di Syria. Terus juga ada dari negara Afghanistan. Mungkin kita semua tahu lah Afghanistan tuh background-nya gimana. Jadi migran dari Afghanistan ini diakibatkan oleh kelompok Taliban. Mungkin sekarang Taliban juga lagi booming ya karena Taliban bisa nge-take down Afghanistan lagi. Biar kenapa mereka lari dari Taliban, mungkin kan jadi sebagai salah satu bahan perdebatan ya, Taliban itu sebenarnya good or evil sih. Nah, jadi mereka lari dari Taliban itu karena nggak mau jadi budak secara paksa. Dan hal ini sama juga yang terjadi di negara-negara seperti Tunisia, Irak, Somalia, dengan Sudan dan juga Pakistan. Yang waktu itu banyak masyarakat di negaranya yang berusaha untuk masuk ke negara Eropa dikarenakan konflik dan juga kemiskinan masalah yang terjadi di negaranya. Gitu Mbak Ora. Oh gitu, aku baru tahu nih ternyata banyak ya negara-negara dari warga-warga negara-negara asing yang ingin masuk ke benua Eropa, baik secara legal maupun ilegal. Soalnya setahu aku selama ini tuh yang banyak berusaha masuk ke benua Eropa tuh dari negara-negara uh, Timur Tengah. Aku baru tahu ada negara-negara dari benua Afrika yang ingin masuk juga. Aku tapi ngerti sih kenapa mereka berusaha kabur dari negaranya ke negara-negara lain dengan alasan seperti konflik politik, konflik bersenjata, dan juga kemiskinan. Tapi aku jadi penasaran deh, Du. Kan dari penjelasan kamu tuh banyak banget kan ya total migran asing yang datang ke negara di Eropa. Nah, Betul. dari hal tersebut tuh ada dampaknya nggak sih kepada negara-negara yang dijadikan destinasi utama para imigran tersebut? Oke, ini pertanyaan cukup menarik ya. Ini cukup menarik. Tapi sebelum saya menjawab sih, boleh minta izin nggak? Saya mau menjelaskan tentang mengenai krisis finansial global tahun 2008. Mungkin pada tahu semua nih teman-teman yang dengerin. Gimana? Boleh kan Mbak Ura? Karena ini Wah, cukup tentu aja berkaitan nih. boleh nih. Tentu aja boleh nih. Soalnya aku juga jadi penasaran kok dari krisis imigran ini bisa ada sambungannya sama krisis finansial global pada tahun 2008. Boleh tolong jelasin Mas Pandu, silahkan. Oke, siap. Jadi, makasih banget nih udah diizinin. Jadi, tuh kalau secara konteks umumnya, pada tahun 2008 itu, dunia itu menghadapi krisis finansial, dan ini memang karena ini krisis finansial global, jadi semua negara itu yang ada di dunia itu, termasuk negara yang di benua Eropa, nah itu akibatnya terjadi inflasi di negara-negara mereka itu. Seperti negara Yunani yang di mana pada saat itu negara Yunani sedang menghadapi krisis hutang dengan jumlah sangat besar yang mengakibatkan sistem perbankan di negara tersebut tidak bekerja dan sampai ada demo berkepanjangan juga di negara tersebut. Jadi memang krisis tahun 2008 ini itu terjadi secara global. Jadi mungkin memang yang sering di-highlight pada saat itu kan adalah Amerika, karena Amerika memang saat itu terkena dampak yang cukup fatal. Namun sebenarnya semua di negara di dunia ini mengalami hal tersebut. Apalagi tuh waktu itu lagi hangat banget kan tentang isu seorang terorisme yang radikal. Makanya coba bisa dibayangin nggak, ketika terjadi krisis finansial di Eropa dan juga ada isu-isu mengenai terorisme. Coba bisa dibayangin apa yang sebenarnya yang dirasakan oleh benua Eropa pada saat itu dengan adanya krisis finansial global dan juga adanya ditimpa dengan ketakutan terorisme radikal yang bisa saja menyerang negara mereka di benua Eropa kapanpun. Dan juga muncullah isu imigran dari
Nah, ini isu imigran ini mengapa berkaitan dengan finansial global dan juga terorisme? Karena itu diakibatkan finansial global yang tadi saya bilang, negara-negara asal imigran ini mengapa mereka ini kabur dari negaranya karena alasan kelaparan dan kemiskinan pertama. Yang kedua adalah masalah keamanan. Ini dua sangat berkaitan dengan imigran. Maka dari itu mereka itu lari karena adanya krisis finansial dan juga ketakutan terorisme. Bahkan nih ya, Viktor Orban yaitu Perdana Menteri negara Hungaria pada saat itu mengasosiasikan para imigran yang datang ke benua Eropa tersebut dengan terorisme serta biang kerok dari meningkatnya tindakan kriminal serta pengangguran terjadi di negara Hungaria. Makanya si Viktor Orban ini pada saat itu menyuruh polisi untuk menangkap para imigran gelap tersebut yang dimana rata-rata parahnya mencapai 1.500 orang. Coba orang-orang pikir 1.500 orang per hari. Itu apa yang dirasakan oleh benua Eropa itu sangat pada saat itu sangat buruk dan keadaannya itu terrifying. Emang mereka ada krisis finansial, ada isu terorisme, dan bias dari kedua hal itu munculnya imigran-imigran gitu orang. Wah, menarik banget nih isu yang dibawakan Mas Pandu. Berarti bisa dibilang dari yang Mas Pandu ceritain tadi, dua aspek yang paling terdampak dari adanya isu imigran itu aspek ekonomi sama aspek keamanan ya? Bener nggak Ya, sih, Ndu? itu benar sekali Hora. Tapi sebenarnya ada satu aspek lagi nih yang menjadi mungkin bisa dibilang salah satu pilarnya juga lah yang yaitu aspek sosial. Nah, ini cukup terdampak akibat dari krisis imigran ini, Hora. Oh, banyak juga ya aspek yang terdampak. Boleh jelasin dong yang aspek sosial tuh kayak gimana? Aku jadi penasaran deh. Kayaknya bakal menarik nih. Coba tolong Mas Pandu jelasin. Oke. Mungkin kalau soal sosial ini aku langsung jelasin aja to the point, memakai contohnya mungkin. Nah, aku bakal ambil contoh dari kasus negara-negara Skandinavia. Jadi itu kan seperti yang kita tahu negara Swedia itu merupakan suatu negara yang bangga atas diversitas budaya mereka, atas perbedaan budaya-budaya yang terjadi di negara mereka lah. Jadi, tapi itu pada bulan November tahun 2015-an, dikarenakan bengkaknya jumlah migran baru yang datang ke Swedia, negara Swedia tuh sampai memberlakukan suatu kebijakan loh. Kebijakannya ini bertujuan untuk membatasi jumlah imigran yang datang ke negaranya. Dikarenakan kesulitan yang dialami oleh negara Swedia dalam menyediakan sekolah dan juga servis sosial serta kesehatan yang dibutuhkan oleh para migran tersebut. Gitu, Hora. Oh, ternyata tuh dampak sosial yang ditimbulkan parah banget ya sampai negara-negara maju kayak Swedia dia ngalamin kesulitan untuk menanganinya. Oh iya, Betul. Tadi kan kamu juga sempat jelasin ya kebijakan yang dilakukan sama Swedia dan juga Hungaria. Aku jadi penasaran nih kebijakan apa yang diambil oleh negara lain atau bahkan Uni Eropa itu sendiri dalam menangani kasus ini. Kamu bisa minta tolong jelasin ke aku sama ke pendengar kita nggak? Oke, mungkin bisa-bisa nih. Oke, kebijakan lainnya yang juga aku ingin jelaskan ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh negara Italia ya. Jadi Italia itu menerapkan kebijakan yang bernama Mare Nostrum kalau nggak salah. Ya, Mare Nostrum yang dimana kebijakan ini adalah salah satu operasi yang dilakukan oleh Angkatan Laut dari negara Italia untuk menyediakan fasilitas kesehatan, makanan, tempat tinggal, dan bahkan membantu mengurus dokumen legal agar bisa menerima suaka di negara Italia tersebut bagi imigran. Namun sayangnya nih, dikarenakan biaya dari operasi ini yang cukup besar. Biayanya itu renggut hingga 12 juta US dollar. Itu perkiraannya. Namun bisa jadi lebih per bulan. Nah, kita bisa melihat bahwa Italia ini sudah memiliki kebijakan yang baik. Mereka ingin menolong imigran-imigran ini. Namun kembali terhadang oleh biaya yang dimana mereka tidak bisa dong mengalokasikan dana di kas devisa negara mereka hanya untuk imigran. Oleh karena itu dengan biaya operasi hingga 12 juta USD per bulan ini dianggap cukup memberatkan. Nah, ditambah lagi nih, si Italia ini tidak mendapatkan respon yang baik serta supply dari Uni Eropa. Jadi tadi kan orang menanya tuh, kebijakan Uni Eropa itu seperti apa? Nah, Uni Eropa itu
tidak merespon kebijakan yang dibuat oleh Italia. Tidak merespon ini bisa dikatakan tidak mensupport. Jadi Italia itu benar-benar diri di kaki mereka sendiri, dan mereka itu membuat kebijakan, yaitu kebijakan mereka sendiri, nggak ada yang nge-support, nggak ada yang ngebantu. Nah, hingga pada tahun 2014, yaitu bulan November, pertengahan November, negara Italia itu menghentikan operasi ini. Walaupun bisa dibilang sukses, operasi tadi Mare Nostrum ya, ini sukses, tapi operasi ini mendapatkan banyak sekali kritikan dari negara-negara Uni Eropa, terutama United Kingdom, Inggris, dikarenakan dianggap dapat mengundang lebih banyak imigran. Jadi Inggris itu menganggap bahwa dengan Italia ini membuka tangan dengan kebijakan Mare Nostrum mereka, menyediakan layanan, servis, dan lainnya, Inggris beranggapan bahwa Italia ini malah memberikan direct invite kepada imigran untuk mari datang ke negara kami akan menjadikan servis. Itulah yang dianggapkan dari UK. Nah, makanya Uni Eropa membuat suatu operasi baru sebagai penerus dari Mare Nostrum, karena dianggap Mare Nostrum itu kan dianggap sukses, dan namun karena keterbatasan biaya akhirnya gagal. Nah, Uni Eropa sendiri ini berusaha untuk menghidupkan kembali nih Mare Nostrum yang bernama itu berbeda, ini operasi Triton. Tapi sayangnya operasi Triton ini tidak berjalan seefektif Mare Nostrum karena cuma fokus kepada pengawasan perbatasan yang berjarak cuma 30 mil dari pantai negara Italia. Selain itu, jumlah petugas yang ditugaskan untuk operasi Triton ini hanya 65 orang, dikarenakan anggaran untuk operasi ini tidak mencapai sepertiga dari total anggaran untuk operasi Mare Nostrum. Jadi, kita bisa melihat di sini bahwa Uni Eropa itu ingin menolong, memang ingin melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Italia. Namun, seperti yang kita lihat mungkin bisa kita anggap niat nggak niat, karena mereka ini, bayangkan, seperti yang tadi kita lihat 1.500 orang per bulan dan hanya bisa ditangani oleh 65 orang. Mungkin ini ironi, 65 orang menangani 1.500 itu nggak mungkin. Maka dari itu operasi Triton ini gagal. Gitu, Ora. Wih, keren banget Pandu jelasinnya. Kita pembahasannya lama-lama makin menarik ya, Ndu ya. Terus aku jadi tambah penasaran nih, Ndu. Kalau menurut kamu sendiri nih, gimana sih Uni Eropa itu kok bisa mengalami kegagalan dalam ngatasin isu imigran itu? Aku ingin tanya dalam perspektif institusionalisme liberal ini yang udah kamu jelasin tadi. Coba tolong jelasin kegagalan yang dialami Uni Eropa ini pakai perspektif institusionalisme liberal. Silahkan, Pandu. Oke. Nah, tadi kan sebelumnya itu udah dijelasin kalau liberalisme institusional itu dapat berhasil berfungsi ketika negara relatif aman dan semua negara melihat keuntungan bersama dalam konteks kerja sama. Tapi kalau dalam kasus imigran ini, Uni Eropa dianggap gagal dalam pandangan institusional liberalisme karena tanggapan yang tidak terkoordinasi dan tidak proporsional dari UE sangat kontras dengan tujuan sosial dari liberalisme institusional. Kebijakan yang dihargai oleh UE lebih cenderung melindungi perbatasan dan terbuka mencoba mengalihkan rute migran daripada memberikan pendekatan yang penuh kasih dan kemanusiaan. Jadi seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa UE ini menanggapi imigran ini, mereka tuh niat nggak niat, dan kembali bahwa UE kembali hanya memikirkan tentang negara yang ada di dalam anggotaan mereka. Jadi mereka sebenarnya yang imigran itu ya kurang peduli, bisa dibilang begitu. Dengan kebijakan Triton yang mereka buat pun mereka hanya ya yang sebatas mereka bisa aja. Mungkin itu bahkan nggak sebatas mereka bisa, mungkin itu hanya seminimal mungkin yang mereka bisa. Nah, setelah krisis, negara-negara bagian tidak melihat keuntungan relatif dalam kerjasama. Dan kerjasama seperti setara UE, kemampuan masing-masing negara berbeda, dan karenanya respon mereka terhadap krisis ditentukan oleh kemampuan ini. Misalnya Inggris bersedia menawarkan bantuan keuangan tetapi menunjukkan keraguan-raguan dalam menerima pencari suaka. Gitu, orang. Wah, paham. Aku jadi paham, Ndu, karena penjelasan kamu. Karena tadi kita udah ngebahas bagian dari kegagalan Uni Eropa nih,
aku jadi penasaran, menurut kamu tuh gimana sih kegagalan dari teori institusionalisme liberal ini dalam jelasin isu imigran ini, dan kenapa sih negara-negara di Uni Eropa tuh lebih cenderung suka gunain pendekatan realis? Kenapa ya, Nduk? Oke, untuk kegagalan dari teori ini sendiri adalah di mana terdapat eh, opini publik yang menentang adanya imigrasi. Nah, hal tersebut terlihat di beberapa kabupaten bukan kabupaten, seperti kota, seperti Skandinavia dan Hongaria, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa mereka bahkan tidak mau menerima imigran itu sendiri. Hanya itu, respon yang tidak terkoordinasi dan tidak proporsional dari UE ini juga mempengaruhi kegagalan dari teori ini, yang mana kebijakan Uni Eropa ternyata lebih condong ke arah melindungi perbatasan terbuka dan mencoba mengalihkan rute imigran alih-alih menyediakan pendekatan belas kasih dan kemanusiaan, sehingga institusional liberal ini kurang relevan dalam situasi ini. Di bidang keamanan juga konflik dan hanya bernasib baik dalam bidang ekonomi internasional, konservasi lingkungan, dan advokasi hak kemanusiaan. Dengan kata lain, bahwa institusionalisme liberal dapat bekerja dengan baik hanya dalam kondisi damai. Ingat, institusional liberal itu teori yang hanya dapat bekerja dalam kondisi damai ketika negara relatif aman. Kemudian mengapa negara-negara di Uni Eropa ini lebih cenderung menggunakan pendekatan realis? Nah, hal itu disebabkan oleh sebagian besar negara anggota mengandalkan diri mereka sendiri untuk mengolah krisis dan mengadopsi langkah-langkah untuk memastikan keamanannya. Tidak seperti Yunani dan Italia yang sangat terbebani oleh berada di garis depan krisis. Selain itu, rasa tidak aman dan ketidakpastian tentang jalannya peristiwa krisis tersebutlah yang membuat mereka untuk bertindak demi kepentingan diri sendiri mereka. Jadi pada dasarnya mengapa negara-negara di Eropa itu menganut pendekatan realis, ya karena mereka itu lebih condong egois, jadi mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri, gitu Hal. Oh, makasih Pandu penjelasannya. Kayaknya jadi kompleks banget gak sih pembahasan kita kali ini? Terus dari tadi aku perhatiin tuh kayaknya pas kamu jelasin kayak ada serius banget gitu, sama menggebu-gebu. Kayaknya kamu ada unek-unek sendiri deh buat teori institusi liberal ini. Kayaknya kamu ada kritik deh untuk institusi liberalisme ini. Boleh nggak sih sampaikan kritik untuk institusi liberalisme ini? Kritik-kritik tentang institusional liberal ini ya, mungkin Iya, betul. kritik dari aku sendiri itu sebenarnya institusional liberal ini kan terfokus pada kerjasama, tapi dalam wadah organisasi internasional ya. Pertama, kritik yang aku anggap adalah teori ini hanya bisa dipakai pada saat damai. Ya, oke lah, mungkin memang liberalisme itu isinya hanya kerjasama saja. Cuman kembali, kalau kita hanya dapat digunakan pada masa damai, ya sebenarnya penyelesaian dari teori ini itu sebenarnya apa? Itu kan yang menjadi pertanyaan para realis, dan juga dalam segi perdagangan dan ekonomi di sini. Orang-orang merkantilis beranggapan bahwa negara itu pada nyatanya itu mengincar keuntungan, dan mereka beranggapan bahwa keuntungan yang dimiliki oleh negara lawan itu adalah kerugian bagi negara mereka. Sementara itu yang dinamakan adalah zero sum game oleh merkantilis. Sementara liberalis dan institusional liberal itu beranggapan bahwa manusia itu bisa bekerja sama dan bisa bersikap kolektif, yang mana nantinya akan menciptakan keuntungan dua arah, jadi sama-sama untung. Nah, di sini kan jadi pertanyaan begini, di dunia ini negara itu pasti kan bersifat mereka ingin mencari keuntungan. Nah, apakah memang benar ada negara yang mau menerima keuntungan bagi negara lain dan mereka sendiri juga mau menerima keuntungan? Nah, ini kan jadi masalah. Jadi para ahli realis ini beranggapan bahwa liberal dan institusional liberal ini naif atau munafik. Mereka ini beranggapan bahwa negara itu adalah baik-baik, dan mereka itu merupakan sisi agresif mereka, sehingga mereka beranggapan bahwa negara itu bisa bekerja sama dan menciptakan keuntungan dua arah. Itu suatu hal, ini mungkin kritik pedas bagi liberal, karena kita melihat ke belakang LBB, mohon maaf, gagal karena
mereka tidak melupakan aspek agresif dari suatu negara. Jadi mungkin ini salah satu kritik pedas bagi institusional liberal karena mereka terlalu memandang positif sum game, yang mana kedua negara sama-sama untung dalam segi ekonomi. Mungkin hal ini yang sangat menjadi unek-unek saya, karena mungkin saya ini juga sebenarnya lebih ke realis, jadi mungkin lebih lebih sedikit panas kalau bahas-bahas liberal gitu. Oke, paham. Terima kasih dong penjelasannya. Berarti teori institusionalisme liberalis ini bisa berhasil berfungsi jika negara bagian relatif aman dan semua negara bagian dapat melihat keuntungan bersama dalam bekerja sama. Sehingga untuk kasus migran ini diperlukan pendekatan yang lebih kemanusiaan dan inklusif, bukan dengan pendekatan institusionalisme liberal. Betul begitu, Pandu? Ya, itu benar banget. Sehingga untuk krisis imigran ini nih, khusus untuk kasus ini itu dibutuhkan pendekatan yang lebih kemanusiaan dan inklusif, bukan dengan pendekatan institusional liberal yang lebih banget kerjasama, karena kerjasama nggak bisa menyelesaikan imigran, begitu orang. Nah, gimana pendengar setia kami? Pembahasan dari awal sampai akhir ini sangat menarik sekali ya, Ndu. Kalau gitu, aku mau ucapin makasih banget buat Pandu udah ngeluangin waktunya untuk berbagi banyak hal bersama kita di sini. Dengan gitu, saya Haura dan rekan juga saya Pandu. Sampai bertemu kembali di episode The Late Late Brunch selanjutnya. Dadah!